Dan ini juga tadi ya, apakah sejarah berulang? Nah, kalau kita lihat kan ternyata juga ini terjadi juga di NATO gitu. Jadi tadi ya, jadi kalau NATO kita anggap sebagai satu entitas tunggal ya nggak bisa juga karena ada aktor-aktor di NATO ya. Aktor itu adalah pemimpin negara di NATO. Jadi nggak lepas tuh. Kalau sekarang kanselernya adalah Olaf Scholz, sebelumnya adalah Angela Merkel gitu. Nah, Angela Merkel juga mungkin dia merasa kalau konflik itu menghabiskan ongkos mental dan ongkos finansial yang besar, konflik sama Rusia, lebih baik dia merangkul aja gitu. Jadi Putin itu dirangkul gitu, karena apalagi sentimen masyarakat Jerman adalah ya sekarang bukan waktunya untuk ribut-ribut, apa pakai otot, lebih baik bekerja sama aja gitu. Karena sentimen masyarakat Jerman adalah ekonomi nomor satu gitu. Jadi jangan maka dari itu pada periodenya itu misalnya anggaran atau budget atau alokasi militernya Jerman itu relatif kecil gitu loh. Karena apa? Karena memang kebijakan atau pendekatan yang dilakukan oleh Angela Merkel adalah economic first gitu. Karena sentimen politik tadi ya, konteks itu mempengaruhi behavior gitu. Jadi sentimen politik di negaranya itu lebih pada ekonomi, maka behaviornya juga begitu. Jadi dia mungkin ambil tindakan yang lebih pragmatis gitu. Maka dari itu sampai dengan saat ini juga ketergantungan Jerman terhadap energinya Rusia itu tinggi ya, terhadap oilnya, terhadap minyak bumi dan gasnya gitu. Jadi sejarah seolah-olah terulang, walaupun mungkin nggak persis sama, tapi ini juga menggambarkan problematika yang dihadapi oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik itu. Jadi kalau kita bicara itu bukan hanya sekedar Jerman dan NATO, tapi ada Jerman, ada Prancis, ada negara-negara lain juga yang terlibat di sini dan ada aktor-aktornya gitu. Nah tadi saya sudah juga sampaikan bahwa ini juga berkaitan dengan paradigma atau mentalitas atau nah ini yang juga jadi menarik ya, karena kalau kita bicara mesin perang ada filosofi desain, ada desainnya gitu, dan desain itu menciptakan konteksnya adalah dalam bentuk alat atau tools gitu ya. Jadi desain menciptakan konteks itu mempengaruhi behavior mempengaruhi hasil akhir gitu ya. Jadi kalau desainnya kalau kita lihat ini adalah tank M1 Abrams ya, Amerika. Ini adalah tank Rusia. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan filosofi. Kalau tank Amerika tuh lebih besar, lebih berbobot, bobotnya lebih besar, lebih berat. Kemudian kalau tanknya Rusia tuh lebih ramping, lebih pendek gitu. Nah itu sebetulnya ada filosofi desain di belakangnya. Kalau Rusia beranggapan bahwa tank itu harus bergerak cepat, kemudian harus cukup ramping supaya lebih sulit untuk dicecer atau jadi target dari laras tanknya musuh gitu, atau senjata yang digunakan untuk menghancurkan tank. Sementara kalau Amerika lebih pada apa? Lebih pada fleksibilitas dari kompartemen yang ada di dalamnya sehingga kru dapat bergerak lebih luas. Kemudian dia juga berpikir mengenai kompartemen yang ada di tank tersebut sehingga kalau kompartemennya bisa memisahkan antara amunisi dengan kru sehingga nanti keselamatan krunya jadi lebih terjamin, lebih bisa diproteksi gitu. Dan kemudian kalau filosofi negara barat misalnya dalam konteks desain dari tanknya adalah tadi fleksibilitas itu membuat bukan tambal sulam ya, modifikasi atau penambahan teknologi itu jadi lebih baik. Ini tadi yang berkaitan dengan ambidextrity ya, atau yang berkaitan dengan fleksibilitas dari tools yang digunakan gitu. Jadi filosofi desain itu menggambarkan sebetulnya tadi ya bagaimana cara dia mengembangkan tools dan bagaimana cara dia mengembangkan tools itu mempengaruhi behavior dari kru yang menggunakan alat-alat tersebut. Maka dari itu kita lihat ya, kalau biasanya kalau di tank ini, kalau di tank Rusia yang ramping itu memang mungkin luas sasarannya jadi lebih kecil, tapi kemudian fleksibilitas atau ruang atau kompartemen ruang untuk para krunya jadi lebih sedikit, dan oleh karenanya juga kompartemen untuk amunisinya juga jadi terbatas, dan kemampuan untuk ditambahkan dengan teknologi barunya juga jadi limited gitu. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin terabaikan. Jadi ada filosofi desain di sini yang mempengaruhi, dan oleh karenanya perilaku di
dalam pertempurannya pun demikian gitu. Jadi kecenderungan para kru untuk meninggalkan tank karena merasa bahwa tank tersebut vulnerable atau rapuh terhadap serangan musuh juga jadi menarik gitu ya. Jadi ini yang disebut sebagai filosofi desain ya. Tadi tank-tank Rusia itu meletakkan amunisi di tempat yang kritis sehingga begitu dia kena biasanya turretnya langsung karena si tank itu hancur dengan bantuan dari amunisi yang terbakar, dari amunisinya sendiri yang terbakar gitu. Jadi bukan hanya sekedar dihancurkan oleh senjata anti tank lawan, tapi juga karena tadi keterbatasan kompartemen di dalam tank itu sendiri, sehingga amunisi diletakkan di tempat yang dekat dengan turret, dan oleh karenanya itu yang menyebabkan ledakannya jadi jadi berlipat ganda gitu. Karena kalau sekali meledak, maka dia juga akan meledakkan amunisi yang ada di kompartemen yang tank yang sempit gitu. Jadi ada tantangan dan problematika desain. Nah ini juga ya karena adanya teknologi, apakah ini berarti era tank itu berakhir karena ada drone ya. Salah satu drone yang cukup terkenal adalah drone Bayraktar ya, yang diproduksi atau yang diekspor oleh Turki atau yang dibeli oleh Ukraina dari Turki gitu. Bayraktar itu adalah drone yang cukup terkenal dan cukup mumpuni baik di konflik ini maupun di konflik antara Azerbaijan dan Armenia gitu. Jadi sudah beberapa tank Rusia yang dilumpuhkan. Nah ini jadi pertanyaannya berkaitan dengan doktrin pertahanan dan strategi atau taktik militer yang digunakan. Apakah ini berarti bahwa tank telah berakhir? Ada orang yang bilang ini memang menunjukkan atau merupakan pertanda atau sinyal bahwa tank itu relevansinya udah berakhir, tapi ada yang bilang enggak lah, tetap aja tank sekarang tuh harus ini karena memang teknologi yang digunakan oleh Rusia aja. Jadi masih ada perdebatan mengenai itu ya, mengenai apakah tank masih tetap relevan atau sudah tidak relevan lagi gitu. Jadi ini kita lihat nih beberapa kendaraan tempurnya Rusia ya yang menjadi mangsa dari senjata anti tank dan drone-nya Ukraina ya. Jadi di sini ada Tiger. Jadi lagi-lagi ini ya yang jadi korban bukan hanya Rusia aja sebetulnya, tapi ini menarik ya karena berkaitan dengan tadi persenjataan, bukan hanya sekedar persoalan persenjataan, tapi ada strategi, ada teknologi, ada daya dukung atau ekosistem, ada persoalan logistik dan sebagainya gitu. Jadi menarik juga gitu bagaimana menggunakan teknologi tepat guna gitu loh. Bayraktar tuh kalau nggak salah harganya tuh berkisar antara 1 sampai 1,5 juta dolar atau 15 miliar sampai dengan mungkin 20 miliar rupiah gitu. Tapi dengan penggunaannya secara efektif dia mungkin bisa menghancurkan jalur-jalur konvoinya Rusia atau daya dukung logistiknya Rusia gitu. Dan ini beberapa yang bisa dihancurkan. Dan jangan lupa juga Ukraina memiliki Javelin, kemudian Enlo ya, Enlo dari Inggris, kemudian Panzerfaust dari Jerman gitu. Jadi lagi-lagi ini juga menarik kalau kita lihat bagaimana sebetulnya hal itu. Jadi